Tahukah kalian, ketika kita mencari lokasi menggunakan peta digital seperti Google Maps, atau ketika menonton siaran langsung pertandingan sepak bola klub favorit kamu, maka kalian sedang menikmati teknologi yang mulai dikembangkan pada masa Perang Dingin. Lalu, apakah Perang Dingin? Yang pasti bukan perang di musim dingin ya. Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui dari A sampai Z tentang Perang Dingin. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi dan pembelajaran yang asik dan menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat menjelajahi sejarah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tuntas tentang Perang Dingin. Dari mulai latar belakang, perkembangan, upaya meredakan Perang Dingin, dan akhir Perang Dingin, serta dampak Perang Dingin dari berbagai bidang. Oke, kita bahas dulu apa itu definisi dari Perang Dingin ya. Apa sih Perang Dingin itu? Perang Dingin adalah ketegangan antara blok barat dan blok timur yang tidak menimbulkan konfrontasi militer secara langsung. Ketegangan terjadi karena persaingan ideologi antara Amerika Serikat yang liberalis dan Uni Soviet yang berpaham komunis dalam rangka memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Ada beberapa hal yang melatar belakangi Perang Dingin. Pertama, perbedaan ideologi. Maaf kak, ideologi itu apa sih? Secara sederhana, ideologi adalah proses pemikiran manusia sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat ideal yang dicita-citakan. Namanya pemikiran manusia pasti beda-beda ya, bahkan antara konsep ideologi dengan praktek sering nggak sama. Blok Barat memiliki ideologi liberal yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak individu. Individu bebas berkembang, kepemilikan pribadi diakui, sementara negara kerjanya cuma mengawasi. Sehingga paham liberal dianggap lebih menguntungkan kelas pemilik modal besar atau disebut kapitalis. Sebaliknya, Blok Timur dengan komunisnya ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas, ekonomi, politik, budaya, semuanya sama. Tidak ada kepemilikan individu dan semua sumber daya ekonomi dikuasai negara. Sekarang udah tahu kan perbedaan kedua ideologi tersebut? Latar belakang selanjutnya adalah pembagian wilayah pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya Amerika Serikat dan Uni Soviet itu temenan loh di Perang Dunia Kedua. Mereka sama-sama tergabung dalam blok sekutu yang memenangi perang tersebut. Jerman yang kalah perang harus rela wilayahnya dibagi-bagi oleh sekutu berdasarkan perjanjian Potsdam. Jerman Barat diduduki oleh negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Uni Soviet sadar keberadaannya di Jerman dikelilingi 3 negara yang berlawanan ideologi yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya. Akhirnya nih, Uni Soviet menutup akses ke kota Berlin yang dikuasainya untuk membatasi mobilisasi Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Dari sinilah perselisihan dimulai. Ternyata perselisihan gak hanya di Jerman. Uni Soviet berusaha menerapkan sistem pemerintahan komunis di negara-negara yang berbatasan dengan Uni Soviet dan wilayah Eropa Timur lainnya. Pastinya, usaha Uni Soviet ditentang habis-habisan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Dari sinilah muncul istilah negara blok Barat yang pro Amerika Serikat dan negara blok Timur yang berpihak ke Uni Soviet. Keadaan kayak gini membuat dunia menjadi terpolarisasi. Latar belakang terakhir adalah keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa dunia setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua dan negara-negara yang baru lahir adalah sasaran empuk bagi kedua negara tersebut untuk menyebarkan masing-masing ideologi yang dianutnya. Uni Soviet menjadikan Polandia, Hungaria, dan Bulgaria sebagai negara satelitnya, sementara Amerika Serikat melaksanakan strategi containment policy atau politik pembendungan penyebaran komunis. Amerika Serikat tidak segan-segan loh untuk melakukan intervensi ke negara-negara yang dianggap berpotensi jatuh ke tangan komunis. Bagaimana dan apa saja bentuk persaingan dalam Perang Dingin, Kak? Bentuk persaingan dalam Perang Dingin mencakup beberapa bidang.
Pertama, bidang politik dan militer. Setiap negara yang terlibat dalam Perang Dingin berupaya memperkuat pertahanan dengan bergabung dalam aliansi militer atau fakta pertahanan. Blok Barat mendirikan NATO yang dibentuk pada April 1949 untuk wilayah Atlantik Utara. Kemudian ANZUS yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. SEATO untuk wilayah Asia Tenggara, dan CENTO untuk wilayah Timur Tengah. Sedangkan Blok Timur mendirikan Kominform pada 1947 sebagai wadah kerjasama politik negara-negara komunis. Blok Timur juga mendirikan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa dibentuk pada tahun 1955 sebagai respon dan penyeimbang kekuatan NATO. Bidang persaingan kedua adalah bidang ekonomi. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet memanfaatkan krisis ekonomi yang terjadi setelah Perang Dunia atau kebutuhan keuangan negara yang baru merdeka untuk mendapatkan pengaruh dengan cara memberikan bantuan ekonomi. Harapannya adalah negara-negara yang dibantu berpihak kepada mereka, karena tidak ada makan siang gratis ya, kecuali makan di rumah sendiri. Amerika Serikat menggelontorkan bantuan ekonomi dalam bentuk Marshall Plan. Marshall Plan merupakan program untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat yang hancur karena Perang Dunia Kedua. Truman Doctrine. Truman Doctrine merupakan kebijakan untuk membantu secara khusus negara Yunani dan Turki dengan maksud membentengi kedua negara tersebut dari pengaruh komunis. Point for Truman merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi kepada negara-negara berkembang, serta bantuan militer yang diberikan pada negara-negara berkembang, khususnya Asia. Colombo Plan. Colombo Plan merupakan program bantuan Amerika Serikat untuk pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Uni Soviet nggak mau kalah ya. Negara beruang merah ini mengucurkan bantuan ekonominya dalam program Molotov Plan. Program ini digagas oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Vyacheslav Molotov. Tujuan Molotov Plan adalah membantu ekonomi negara Eropa Timur dan sebagai tandingan dari program Marshall Plan. Nah, Molotov Plan ini menjadi cikal bakal terbentuknya Comecon. Perbedaannya apakah dengan Molotov Plan? Kalau Molotov Plan, ide dan gagasannya hanya berasal dari Uni Soviet, sedangkan Comecon sudah berbentuk lembaga antar negara yang didirikan oleh Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslovakia, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Adapun tujuannya sama ya, yaitu mencegah negara-negara di Eropa Timur terpengaruh program bantuan ekonomi Amerika Serikat. Bentuk persaingan terakhir ada di bidang teknologi ruang angkasa. Uni Soviet memulai persaingan teknologi ruang angkasa dengan meluncurkan Sputnik. Sputnik 1 adalah pesawat luar angkasa tanpa awak pertama di dunia. Uni Soviet kemudian meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan makhluk hidup, yaitu seekor anjing bernama Laika. Uni Soviet semakin membuat panas Amerika Serikat ketika Soviet berhasil mengirim manusia pertama ke ruang angkasa pada tahun 1961. Manusia pertama itu adalah Yuri Gagarin. Ia berhasil mengelilingi orbit bumi dengan menggunakan wahana Vostok 1. Amerika Serikat berusaha tancap gas untuk mengejar ketertinggalan dari Uni Soviet melalui misi Explorer. Explorer 1 menjadi satelit Amerika pertama yang berhasil mengorbit bumi. Keseriusan Amerika Serikat terlihat dari pembentukan NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. NASA berambisi melampaui pencapaian Uni Soviet dengan meluncurkan program penerbangan manusia ke bulan melalui misi Apollo. Ayo gaskan mang, kita ke bulan.
Misi pendaratan ke bulan baru mencapai kesuksesan melalui program Apollo 11. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat ke bulan pada 16 Juli 1969. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful, beautiful. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, beautiful. Very smooth. Very quiet ride. 11, this is Hornet, over. Hello, this is Apollo 11, reading loud and clear. Our position 1330. Kalau gitu gimana dengan Uni Soviet, Kak? Apa Uni Soviet sampai ke bulan juga? Pertanyaan bagus. Uni Soviet sebenarnya juga pengen banget sampai ke bulan. Mereka berusaha sampai ke bulan melalui misi yang dinamakan Luna. Namun sayangnya proyek terakhir Luna, yaitu Luna 15, yang diluncurkan tanpa awak menabrak lereng bulan, kemudian hancur ketika berusaha melakukan pendaratan. Jadi kesimpulannya, misi adu gengsi keluar angkasa ini dimenangkan oleh Amerika Serikat. Good job, cerdas sekali. Lanjut Kak, makin seru aja nih. Oke, kita lanjut ke perkembangan Perang Dingin ya. Perang Dingin yang pada awalnya hanya dirasakan di Eropa, kemudian meluas ke beberapa negara di luar Eropa. Perkembangan Perang Dingin ditandai dengan pertama, perebutan daerah pengaruh. Perang Dingin juga memicu pecahnya perang saudara dalam satu negara. Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di belakang negara-negara yang sedang berkonflik karena perbedaan ideologi yang dianut pemimpinnya atau masyarakatnya. Istilah populer bagi konflik demikian adalah proxy war atau perang mandat. Beberapa negara yang terimbas Perang Dingin diantaranya adalah Tiongkok. Di Tiongkok atau Cina terjadi konflik antara golongan nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek dan golongan komunis yang dipimpin Mao Zedong. Perang saudara ini dimenangi oleh kaum komunis, sementara kaum nasionalis yang kalah menyingkir ke Taiwan. Korea. Nasib Korea setelah Perang Dunia Kedua mirip dengan Jerman yang dipecah dua wilayahnya. Tapi bedanya kalau Jerman akhirnya balikan atau bersatu, sedangkan Korea pecah dan putus hubungan sampai sekarang. Amerika Serikat berada di balik berdirinya Korea Selatan, sementara itu Uni Soviet membidani lahirnya Korea Utara. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Setelah konflik yang panjang dengan penjajahan Prancis, Vietnam kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan Perjanjian Paris, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Tokoh Vietnam yaitu Ho Chi Minh berkeinginan menyatukan Vietnam. Pasukan Ho Chi Minh mendapatkan bantuan dari Tiongkok dan Uni Soviet. Mereka berusaha menggempur Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya Vietnam Selatan jatuh dan Ho Chi Minh mendirikan negara Republik Sosialis Vietnam. Negara lain yang terdampak Perang Dingin adalah Kuba. Krisis misil Kuba hampir saja membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat langsung dalam perang nuklir yang mematikan. Bermula dari naiknya Fidel Castro sebagai pemimpin Kuba yang berhaluan komunis. Amerika Serikat yang gak suka negara tetangganya itu jatuh ke tangan komunis, berusaha merekrut orang-orang Kuba untuk berontak. Para pemberontak itu diturunkan Amerika Serikat di daerah bernama Teluk Babi di Kuba. Namun pemberontakan itu gagal. Uni Soviet marah besar saat tahu Amerika Serikat ada di balik percobaan pemberontakan itu. Uni Soviet lalu menempatkan misil berdaya ledak nuklir di Kuba.
yang siap diluncurkan ke wilayah Amerika Serikat. Waduh, serem ya. Konflik dan perang saudara akibat imbas dari Perang Dingin terjadi juga di Afghanistan, Ethiopia, Angola, dan Mozambik. Munculnya kekhawatiran Perang Dingin berujung pada pecahnya Perang Dunia Ketiga yang lebih membahayakan karena penggunaan senjata nuklir. Kekhawatiran ini membuat beberapa pihak mencoba meredam ketegangan yang semakin memuncak. Periode ini disebut detente atau penurunan ketegangan. Upaya-upaya untuk meredakan Perang Dingin adalah sebagai berikut. Pertama, upaya melalui perjanjian. Perjanjian non-proliferasi nuklir tahun 1968 antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi kepada negara-negara non-nuklir. Perjanjian pembatasan senjata-senjata strategis atau Strategic Arm Limitation Talks, disingkat SALT 1. Ditandatangani tahun 1972 yang berisi kesepakatan untuk membatasi persediaan senjata-senjata nuklir strategis. Kemudian adalah Perjanjian Pengurangan Senjata-senjata Strategis atau Strategic Arm Reduction Treaty, disingkat START, tahun 1982 antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berjarak menengah. Upaya PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara yang memiliki nuklir untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban suatu serangan nuklir. Dan yang terakhir adalah usaha antar negara. Contohnya nih, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik. Kemudian penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Penyatuan Jerman ini turut meredakan Perang Dingin. Dan yang terakhir adalah kunjungan Presiden Soeharto pada tahun 1989 yang mengunjungi Uni Soviet. Meski Indonesia bukan negara komunis, bahkan sangat anti terhadap komunis, kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet menunjukkan Indonesia adalah negara yang menganut politik bebas aktif. Pada akhir tahun 1980-an mulai terlihat tanda-tanda berakhirnya Perang Dingin. Apa saja faktor yang mendorong berakhirnya Perang Dingin? Simak ya penjelasan berikut. Pertama, mencairnya komunikasi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ronald Reagan, yang merupakan Presiden Amerika Serikat, mengadakan beberapa diskusi ekonomi dengan Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet. Hal ini tentunya membuat hubungan kedua negara adidaya ini membaik. Faktor kedua, kegagalan ekonomi Uni Soviet atau Rusia. Jatuhnya harga minyak pada tahun 1980, besarnya beban keuangan Uni Soviet untuk menyokong proyek Perang Dingin, ditambah korupsi akibat pemerintahan yang tertutup, berdampak pada kemerosotan ekonomi Uni Soviet. Faktor ketiga, kebijakan reformasi Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev menggulirkan reformasi di Uni Soviet melalui program Glasnost dan Perestroika. Upaya reformasi ini ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi politik dan ekonomi di Uni Soviet yang mengalami krisis. Glasnost atau keterbukaan adalah kebijakan untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan Uni Soviet. Gorbachev menerapkan kebijakan ini untuk mengurangi korupsi di pemerintahan dan Partai Komunis. Kemudian Perestroika. Perestroika merupakan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi Uni Soviet yang dimulai sejak tahun 1986. Perestroika berupaya memulihkan perekonomian dengan memberikan keterbukaan dalam berusaha. Dicanangkannya Perestroika dan Glasnost malah menimbulkan berbagai reaksi berupa pro dan kontra. Kelompok yang kontra dengan kebijakan Gorbachev bahkan berupaya mengkudeta posisinya. Meski kudetanya gagal, tapi peristiwa itu sudah cukup memicu perpecahan dalam Federasi Uni Soviet. Faktor keempat, bubarnya Pakta Warsawa dan Uni Soviet.
Banyaknya protes dan krisis ekonomi membuat situasi politik Uni Soviet tidak stabil. Negara-negara seperti Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, Moldova memisahkan diri dari Uni Soviet. Sebelumnya pada tanggal 31 Maret 1991, Komite Konsultatif Politik dari Pakta Warsawa bertemu dan secara resmi mengumumkan pembubaran Pakta Warsawa. Pada akhir 1991, negara Uni Soviet yang telah berumur 74 tahun itu pun runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara merdeka yang kemudian mendirikan persemakmuran bekas Uni Soviet. Bubarnya Uni Soviet ini menandai berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan di pihak Amerika Serikat atau Blok Barat. Lalu, apa saja dampak dari Perang Dingin? Yuk kita simak. Dampak pada bidang politik. Penyebaran sistem pemerintahan liberal atau demokrasi dan sistem pemerintahan komunis ke negara-negara berkembang. Terpecahnya beberapa negara. Akibat perbedaan kepentingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, beberapa negara menjadi terpecah, seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. Khusus untuk Jerman, pembangunan tembok Berlin adalah bukti nyata terjadinya politik pecah belah. Dampak bidang ekonomi. Perekonomian dunia dikuasai oleh para pemegang modal besar. Perang Dingin melahirkan negara superpower. Para pemodal dari negara superpower inilah yang menanamkan investasi di negara berkembang untuk meraih keuntungan. Munculnya negara kreditur terbesar. Negara kreditur adalah negara yang memberi pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara lain. Amerika Serikat menjadi negara kreditur terbesar disusul dengan Uni Soviet. Terhambatnya kerjasama ekonomi antara Blok Timur dan Blok Barat. Adu kekuatan antara kedua blok yang berkonflik membuat hubungan ekonomi bilateral dan internasional terhambat. Akibatnya, terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Blok Barat dan Blok Timur, di mana negara Blok Barat secara ekonomi lebih maju dibandingkan negara Blok Timur. Bidang militer dan pertahanan. Meningkatnya kegiatan spionase. Untuk mengetahui perkembangan lawan, Blok Barat dan Blok Timur sama-sama melakukan kegiatan spionase atau mata-mata. Amerika Serikat membentuk CIA, sementara itu Uni Soviet membentuk KGB. Konflik dan perebutan kekuasaan di negara-negara berkembang seringkali didalangi oleh kegiatan spionase dan aktivitas intelijen kedua negara tersebut. Meningkatnya kualitas persenjataan. Amerika Serikat dan Uni Soviet terus-menerus menciptakan persenjataan yang efektif sekaligus mematikan. Kedua negara mengembangkan senjata nuklir tipe hidrogen yang kekuatannya ratusan kali lipat dibandingkan dengan bom atom Hiroshima Nagasaki. Jika pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki dibutuhkan pesawat pembawa bom atau bomber, maka pada masa Perang Dingin telah ditemukan misil balistik atau rudal. Dengan adanya misil atau rudal, bom berkekuatan dahsyat dapat menjangkau negara antar benua tanpa harus menggunakan pesawat. Nah, bagaimana dengan Indonesia selama Perang Dingin? Ternyata Indonesia memiliki peran aktif selama masa Perang Dingin. Yuk kita simak apa saja bentuk peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Pertama, penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Dampak Perang Dingin yang meresahkan berbagai negara di dunia mendorong para pemimpin negara Asia Afrika mengadakan pertemuan di Bandung pada tahun 1955. Pertemuan tersebut dikenal sebagai sebutan Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Poin penting Dasar-Sila Bandung adalah penghormatan hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas-asas dasar yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengakuan persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind.
Peran Indonesia kedua adalah aktif dalam gerakan non-blok. Dasar-sila Bandung menjadi landasan pemikiran para peserta Konferensi Asia Afrika untuk bergabung dalam suatu ikatan bernama Gerakan Non-Blok. Presiden Soekarno mewakili Indonesia berperan sebagai pendiri Gerakan Non-Blok bersama Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Tujuan utama pembentukan GNB adalah menghindari persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. Selain sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, Indonesia juga dipercaya sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-10 gerakan non-blok. Konferensi tingkat tinggi ke-10 gerakan non-blok berlangsung pada tanggal 1 hingga tanggal 6 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Peserta yang menghadiri KTT tersebut berjumlah 106 negara. KTT ke-10 gerakan non-blok di Jakarta berhasil merumuskan pesan Jakarta. Salah satu poin dari pesan Jakarta adalah penguatan kerjasama antar negara selatan. Peran aktif Indonesia lainnya selama masa Perang Dingin adalah Indonesia aktif dalam ASEAN. Indonesia ikut mempelopori pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Secara keseluruhan, pembentukan ASEAN diprakarsai oleh 5 tokoh dari 5 negara di wilayah Asia Tenggara melalui Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN didorong oleh kesamaan latar belakang kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Di dalam ASEAN, Indonesia juga merintis pembentukan ZOFAN. Pada 27 November 1971, Indonesia menjadi negara pendorong dalam pembentukan ASEAN Zone for Peace, Freedom, and Neutrality. Pembentukan ZOFAN mendorong anggota ASEAN berkomitmen dalam menjamin stabilitas dan keamanan Asia Tenggara dari campur tangan dan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur selama Perang Dingin. Selama menjadi anggota ASEAN, Indonesia sering membantu negara-negara anggota ASEAN lain yang sedang mengalami konflik. Pada 1988, Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM di Istana Bogor. Pada saat itu, Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Peran Indonesia pada masa Perang Dingin telah membuka mata dunia bahwa perbedaan pandangan dan pendapat tidak harus berujung pada perseteruan. Duduk bersama, saling memahami rasa, dapat mengubah perseteruan jadi keseruan. Kalau sudah gini, siap-siap deh saling jatuh cinta. Maksudnya saling bekerja sama. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.